Well, hello. Malam ini gue ingin membahas atau curhat soal apa sih yang pengen gue lakuin sebenarnya. Beberapa belakangan ini gue sering banget bikin video seperti ini, ngobrol sendiri. Tentu gue nggak ngasal atau mungkin nggak iseng doang bikin video seperti ini dan ngomong. Tentu gue punya tujuan lain dari hal ini, dari hal yang gue lakuin ini gitu. Salah satunya ya gue ingin lebih terbiasa di depan kamera. Untuk belakangan ini atau saat-saat sekarang ini gue sering kali berbicara tanpa skrip. Jadi apa yang gue omongin dalam video kemarin itu murni secara spontan, tanpa konsep, cuman menentukan tema aja apa yang lagi pengen gue obrolin gitu. Tapi gue sama sekali nggak pernah bikin skripnya, nggak pernah bikin alur pembahasannya seperti apa. Semuanya pure karena untuk saat ini tujuan gue itu membiasakan diri gue untuk berbicara di depan kamera dan memperhatikan mulai dari tata bahasa gue, apa sih yang sering kali gue ucapkan, atau gerakan yang seperti apa yang biasa gue ucapkan di depan kamera, sesuatu yang tidak pernah gue sadari. Tentu gue punya tujuan agar lebih terampil lagi di depan kamera, baik dari tata bahasa gue atau dari segi gestur. Terutama yang paling menjadi koreksi bagi gue adalah tatapan mata gue yang sering kesana kemari ketika ngomong dan nggak terlalu tetap fokus ngelihat kamera gitu. Itu yang selalu menjadi kritik buat gue beberapa video sebelumnya. Dan mencoba untuk selalu mengoreksi apa yang menjadi kesalahan gue di setiap video-video yang akan gue buat di selanjutnya gitu. Oke, gue nggak pernah punya niat untuk membuat sebuah konten. Sebenarnya membuat video seperti ini kemudian gue upload dan dilihat oleh orang itu untuk menguji seberapa besar rasa percaya diri gue terhadap keterampilan yang gue punya, terutama soal bagaimana gue berbicara di depan kamera seperti ini. Tentu berbicara seperti ini tidak bisa disamakan dengan berbicara di depan publik, karena gue ngomong begini tentu dalam keadaan sepi. Berbeda dengan kondisi dimana gue ngobrol langsung secara ngobrol di depan umum secara langsung. Maka itu yang disebut dengan public speaking. Yang seperti ini ya hanya speech aja gitu. Tentu kondisi kondisi psikologisnya pasti berbeda. Meskipun gue memang nggak terlalu awam untuk ngomong di depan publik gitu, tapi ya selalu nervous. Itu ya sesuatu yang memang harus ada, sesuatu yang seprofesional apapun lu pasti akan tetap memiliki rasa nervous itu. Nah, gue mencoba untuk meningkatin rasa pede gue dulu dengan cara seperti ini gitu. Kemudian mengendalikan tata bahasa gue dengan menguji seberapa rapih pikiran gue secara spontan. Baru nanti mungkin gue sebenarnya tujuan akhir atau goal point dari hal yang gue lakuin ini untuk membiasakan diri ngomong bahasa asing sebenarnya. Tapi sebelum ke tahap itu,
gue harus terbiasa terlebih dahulu untuk ngomong di depan kamera seperti ini, meskipun secara spontan, meskipun tanpa skrip. Menurut gue itu lebih efektif ketimbang gue pakai skrip gitu. Dan ada tujuan yang lebih besar lagi tentu. Gue ingin membahas sesuatu full dengan bahasa asing. Tentu ini untuk kebutuhan portofolio gue, atau mungkin bisa dipakai untuk karir gue selanjutnya. Bukan sebagai YouTuber, gue nggak pernah punya niat untuk jadi seorang YouTuber. Nggak punya modal, nggak punya ide konten, nggak punya masih males juga, apalagi buat ngedit video sendiri. Nggak punya agensi, nggak punya kepentingan, nggak punya niatan diangkat jadi menteri atau ngebelain pemerintah. Nggak sampai segitu. Ini memang pure gue ingin nyoba ningkatin rasa percaya diri gue aja. Gue sih selalu berpikir bahwa apa yang gue lakukan atau hal-hal kecil yang gue lakukan saat ini itu akan selalu berpengaruh di masa-masa yang akan datang. Gue nggak pernah berpikir kalau mau ngelakuin sesuatu itu ini bakal terpakai atau enggak. Gue nggak pernah bertanya soal itu. Gue selalu selami aja apa yang ada di hadapan gue gitu. Perihal nanti apa akan terpakai atau tidak, kita nggak pernah ada yang tahu soal itu. Tapi yang jelas, pengetahuan itu bisa sangat menyelamatkan kita. Ya. Dalam film apa ya? Film gue lupa. Film Thailand kalau nggak salah, judulnya Bad Guy atau apa gitu. Intinya di film itu ada seorang yang sangat cerdas, tapi dia terhalang oleh kondisi hidupnya yang miskin. Di satu sisi banyak teman-temannya yang kaya, tapi memiliki kekurangan, memiliki kecerdasan yang kurang dari dia. Nah, orang-orang kaya ini di sekolah, orang-orang kayak ini bilang satu kalimat yang bikin gue tertegun ya, termangu. Jadi orang-orang kayak ini bilang, kalau kamu bodoh, kamu harus menyiapkan banyak uang untuk mempermudah hidupmu. Kurang lebih seperti itu kalimatnya. Tapi yang gue tangkap itu kayak, wow, kalau lo bukan bodoh ya bahasanya, kalau lo nggak punya pengetahuan dalam hal apapun ya, lo harus nyari orang lain yang mengetahui tentang itu dan lo membayar jasanya. Memiliki pengetahuan terhadap sesuatu akan mengurangi kos kita untuk membeli sebuah layanan jasa. Mungkin begitu ya, gua rasa. Nih, bukan gua mengklaim gua cerdas, enggak. Gua cuman berpikir bahwa gua ada dalam keterbatasan itu. Gua ada dalam kondisi yang kurang privilege di ranah ekonomi. Tentu yang gua pikirkan adalah bagaimana cara gue bisa keluar dari jeratan itu. Salah satu hal yang bisa gue andalkan hanya pengetahuan. Gue akan tetap membuka diri gue untuk mempelajari banyak hal yang bisa gue pelajari, terutama untuk kebutuhan hidup di masa mendatang. Gue selalu menanamkan dalam diri gue setiap kali berganti tahun. Gue selalu menanamkan dalam benak gue, dalam pikiran gue, selalu mempertanyakan, apakah gue yang saat ini masih layak untuk hidup di 5 tahun mendatang sebagai manusia. Kenapa? Karena gini, manusia hidup dinilai dari kebutuhannya, dinilai dari apakah dia dibutuhkan atau tidak.
Ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Jadi kalau gue nggak memiliki kompetensi yang cocok di 5 tahun mendatang, apakah gue dibutuhkan atau hanya akan menjadi sebuah beban populasi yang hanya menyumbang tambahan angka pengangguran atau manusia tidak produktif. Tentunya di 5 tahun mendatang kan gue tidak menyamakan diri gue dengan kondisi tubuh di saat ini gitu. Kalau saat ini aja gue udah mulai encok, rentak, dan sering patah tulang, gue nggak tahu di 5 tahun mendatang apakah gue sudah jalan terbungkuk-bungkuk gitu. Tentu hal itu yang selalu gue pikirkan. Gue nggak ingin hidup sulit di masa tua. Jadi jika di masa ini gue ingin hidup gue jadi lebih mudah gitu, gue harus siap untuk hidup susah di masa tua nanti. Makanya gue mungkin ya hari ini mau susah apa enggak itu gue harus jalani semaksimal mungkin, karena gue nggak ingin susah gue itu malah datang di hari tua gue. Dan gue tetap masih punya keinginan untuk menjadi orang tua yang menyebalkan, yang ngomelin anak-anak muda gitu, nyaci maki anak-anak muda tentang hal-hal yang mereka lakukan. Ya tentu untuk menjadi orang tua yang seperti itu dan didengar, tentu harus menjadi kaya terlebih dahulu atau minimal punya jabatan. Ya, punya jabatan bukan minimal sih. Ya, minimal bukan orang yang punya gaji, tapi punya passive income. Entah itu gua menjadi bandar judi kali ya. Jadi ini cara gue untuk mengembangkan diri gue. Di satu sisi karena gue sangat suka sekali ngobrol sebenarnya, sangat suka sekali bertukar pikiran. Jadi untuk saat ini gue selalu merasa nggak terlalu sulit berbicara di depan kamera seperti ini. Diwawancarai pun sebenarnya nggak terlalu sulit juga. Ya karena mungkin karena memang sudah terbiasa ngobrol dengan orang dengan berbagai macam referensi. Mungkin itu yang bikin gue jadi nggak terlalu kesulitan ngelakuin hal ini. Yang menjadi PR adalah gimana caranya gue ngomong pakai bahasa asing di depan kamera seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia gue masih bisa ngomong apa aja santai seperti ini. Tapi untuk bahasa asing, kosakata gue yang masih terbatas, itu yang bikin gue jadi susah buat ngomong. Ya meskipun ada banyak kalimat yang udah tersusun di dalam kepala, kayak mungkin agak susah untuk mengucapkan. Gue juga kadang merasa apakah logat gue itu cocok atau tidak gitu. Gue sempat beberapa kali baca sebuah novel dalam bahasa Inggris, kemudian gue merecord untuk mendengar bagaimana logat gue, apakah itu fasih atau tidak gitu. Well, at least okay, well, at least even if I cannot speak English very well, but I will never stop to try to speak English like this. Not like this. I will push myself to
increase my speaking skill. I want to go out there. I want to live in other country. I want to feel the atmosphere of foreign people, and I want to. I wonder how it's feel when I speak with the foreign people or the British people, maybe, or maybe in Japanese. Yeah, I really want to speak Japanese fluently, even if before I decide to speak English, I have to learn how to speak English. How to speak English is depend on how much the verb that I have in my memory atau brain atau mind, in my brain. Nowadays I understand what the people say, but I'm just confused how to replay the context, because my is that verb, kalau bukan kata kerja, kalau kosakata itu I forget. So even now I'm so what is did not speak English too much. No. Okay, let me start from the beginning. From the beginning. Okay, let's me to start from the beginning. I want to introduce myself. My name is Zaki Khalilullah. Now I'm 32 age. I am staff on one classic junior high school. I start my career as a staff in this school from 2022, and now this is my third year. I wonder, even if I feel so comfort to work in here, but I think I have to grow. I have to search. I have to reach the highest level of my career, of what I have with my knowledge, my skill, and I want to take my magister degree if I have a chance, of course. But if I didn't have a chance to study and take my magister degree, I want to learn many things to build up my
skill and what and sulit ya to blow up my skill and reach the highest career. As long as I live, I just didn't want to stop my step. There is so many things that I have want to do. There is so many things that I want have it. Yeah. I'm just dying if I'm stuck here. If I didn't go anywhere or didn't go to other country, I want to know how the world is, the other people, the other country, the other apa budaya itu lupa gua. Yeah. So this is my destiny, maybe. I want to see it by myself. How is knowledge in other country? How is people in other country? How is language in other country? I want to talk other people, what they think. I wonder just. I thought that we are never same. Like Indonesian people with British people or African people or Japanese people, we are not same. So with what we think, I just want to learn how they think, how they live, how the pattern that they use to struggle or survive with this condition. Yes, so many crises in country, like a climate change or depopulation in Japanese, like, and then of war, the effect of war, then the geopolitical make the people more suffering, and many things. So I just realized in my life nowadays, if I didn't do anything or didn't do the other things, like the things that I never do, I will dying, and I feel that I will not going anywhere. So why I do this? I talk to myself in the front of camera. I just want do different things of me and wonder how the effect of this for my life, for my career. And yeah, I doing this is for my career, to know how I speak in language, to know, to imagine someday what if I speak with the other people from the other country. And I thought I just need to
continue this section to make my speaking skill very good, fluently, or maybe a fucking grammar. Yes. Before I close this video, I just want to tell you one phrase that make me realize why my life is so hard or difficult to survive. Okay, this is from Socrates, from the Greek philosopher, the father of philosopher. He said, the unexamined life is not worth living. Yeah, maybe. Jadi hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak layak dijalani. Jadi membuat video ini dan disaksikan oleh orang lain adalah cara saya menguji hidup saya sendiri. Untuk apa? Tentu untuk memperkuat rasa percaya diri saya. Terima kasih.